Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 197, 198, 199, 200, 201 dan halaman 202. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita hari ini. Kita awali dari halaman 197. Jadi di halaman 197 bagian bawah itu ada ayo berlatih. Pahamilah bacaan di atas, kemudian tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan bangsa. Nah, ini soalnya untuk jawabannya itu kita tulis di halaman 198. Nah, ini jawabannya. Cara menghargai jasa pahlawan yang pertama adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menerapkan sikap rela berkorban. Lanjut ke jawaban yang ketiga adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat jawabannya adalah peduli kepada orang lain. Nah, itu adalah cara menghargai jasa para pahlawan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di bawahnya mind map tadi atau di bawahnya peta pikiran tentang cara menghargai jasa para pahlawan tadi, itu ada bagian ayo berlatih. Ayo belajar dari masalah nomor 1, bel tanda masuk berbunyi, semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Jawaban untuk pernyataan atau persoalan ini itu seperti ini jawabannya. Tindakan yang akan saya lakukan adalah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Bambang karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Nah, ini jawaban untuk masalah nomor 1 yang ada di halaman 198. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya di halaman 199. Nah, ini masih masalah yang nomor 1. Pertanyaannya ada lagi pertanyaan yang kedua untuk masalah yang nomor 1. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah, ini jawabannya. Ini masalah yang nomor 1. Tindakan yang akan saya lakukan tentunya akan meminta maaf kepada Heru dan akan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak sengaja. Nah, itu jawabannya. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang bagus sesuai yang kamu harapkan? Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak kamu harapkan? Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Jawabannya itu seperti ini. Saya bersyukur karena nilai yang saya harapkan tercapai dan dapat dijadikan sebagai penyemangat agar lebih giat belajar. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1, kasus nomor 2. Selanjutnya, di bawahnya itu ada pertanyaan lagi. Ini persoalannya masih persoalan nomor 2. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, ini jawabannya. Saya akan menjadikan hasil tersebut sebagai pelajaran dan pada ulangan yang akan datang saya harus lebih giat belajar lagi agar memperoleh nilai yang lebih baik. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang kedua pada persoalan atau pada kasus yang nomor 2. Kita lanjut ke kasus yang nomor 3 atau persoalan yang nomor 3. Di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus. Karena itu, kamu pun belajar dengan tekun. Nah, persoalan yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Nah, ini jawabannya. Untuk menghadapi ulangan, maka saya harus belajar dengan tekun agar nilai yang diperoleh sesuai dengan harapan.
Itu untuk jawaban soal pertama pada permasalahan yang ketiga. Untuk soal yang di bawahnya, jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Nah, ini jawaban untuk pertanyaan itu. Jawabannya seperti ini. Saya akan menolak karena pada saat ulangan tidak boleh bekerja sama. Nah, ini jawaban untuk masalah nomor 3, pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke masalah berikutnya atau kasus berikutnya, yaitu kasus nomor 4. Setiap berangkat ke sekolah, Andi dan Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat masuk sekolah. Padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Nah, ini persoalannya. Sekarang pertanyaannya, kita lanjut ke halaman 200. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Mengapa? Nah, ini jawabannya. Sikap Andi dan Agus belum menunjukkan sikap rela berkorban karena tidak mau menolong seorang nenek yang membutuhkan pertolongan. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama pada kasus yang nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk kasus yang nomor 4. Jika kamu menjadi Agus atau Andi, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini jawabannya. Saya akan menolong nenek tersebut. Namun, jika karena menolong nenek menjadi terlambat sekolah, saya akan menjelaskan alasannya kepada guru mengapa terlambat. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2 pada kasus nomor 4. Kita lanjut ke kasus nomor 5. Untuk kasus nomor 5, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada 2 orang temanmu yang asyik berbicara sendiri. Mereka tidak memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu terhadap 2 temanmu itu? Mengapa demikian? Nah, ini jawabannya. Saya akan menegur mereka karena tidak menghargai Pak Guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Selain itu, apa yang mereka lakukan juga mengganggu teman lain yang sedang serius mendengarkan. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama pada kasus nomor 5. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mengapa demikian? Nah, ini jawabannya seperti ini. Sebaiknya mereka mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, karena apa yang disampaikan Pak Guru sangat penting. Nah, ini adalah jawaban untuk kasus yang nomor 5. Kita lanjutkan lagi ke halaman 201. Di halaman 201 itu ada bagian ayo renungkan. Kamu telah mempelajari materi yang dapat mengantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi dirimu sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kamu tentu akan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang dapat mendukungmu menjadi pahlawan. Bagaimana? Kita lanjut dulu ke halaman 202. Wujud perilaku yang akan kamu lakukan, apakah perilaku tersebut sudah kamu biasakan mulai dari sekarang? Isilah tabel berikut ini dengan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan. Catatlah apakah kamu sudah membiasakan untuk melaksanakannya atau belum. Nah, ini contoh perilaku dalam pembiasaannya. Yang pertama, cinta tanah air. Pelaksanaan kita centang di tanda sudah. Yang kedua, rela berkorban, kita centang di tanda sudah. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan, kita centang di tanda sudah. Yang keempat, berjiwa besar, kita centang di tanda sudah. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan, kita centang di tanda sudah. Yang keenam, kerjasama dan tanggung jawab, kita centang di tanda sudah. Ya, itu tadi untuk kunci jawaban bagian renungkan. Sekarang kita ke bagian kerjasama dengan orang tua. Buatlah cerita tentang pengorbanan orang tua terhadapmu sebagai perwujudan sikap rela berkorban. Nah, ini contoh ceritanya seperti ini. Ini cerita singkat.
orang tuaku selalu mengutamakan memenuhi kebutuhan sekolahku daripada kebutuhan mereka. Nah, ini contoh cerita yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 202. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini. Pembahasan di buku tema 7 kelas 5 halaman 197, 198, 199, 200, 201, dan halaman 202. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.